Kita coba untuk merelevansikan konsep pendidikannya Paulo Freire dengan kondisi di Indonesia. Nah, kita coba cek. Yang pertama gini, saya mau cerita. Praktek pendidikan di Indonesia itu sangat luas dan kompleks, oke ya? Sangat luas dan kompleks. Bagaimana penjelasannya? Bayangkan Anda bisa cerita enggak bagaimana praktik pendidikan itu terjadi dari Sabang sampai Merauke. Bisa enggak cerita ke saya? Luas kan? Misalnya lulus saya tanya, lo tahu nggak di Papua itu pendidikannya kayak gimana praktik? Baru satu. Di Makassar itu masih provinsi dalam kabupaten misalnya. Berapa ribu praktik pendidikan di Indonesia yang sudah dilakukan? Terlepas dari bentuknya. Luas kan? Itu pertama. Terus kompleks. Kompleks itu karena berbagai macam faktor. Kompleks itu kan bisa dikatakan sebagai di Indonesia itu kita tidak bisa ngomong hanya soal guru itu siswa itu belajar di kelas gitu toh. Enggak, ada kaitannya dengan anggaran, ada sekolah, ada kan kompleks. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi praktik yang sangat luas itu, maka kompleks problemnya. Kalau kompleks, praktiknya kompleks, maka problemnya juga kompleks. Dan itu berdampak pada munculnya problematika yang tidak dapat diselesaikan dengan cara generalisasi. Nah, misalnya ISNA itu di Bekasi misalnya, dia bisa nyelesain problematika di sana. Katakan misalnya di sana problematika pendidikannya adalah soal kualitas SDM guru. Tapi tidak bisa cara yang digunakan di sana itu diterapkan di tempat yang lain. Maka itu yang disebut sangat luas dan kompleks. Jadi tidak bisa karena berkaitan kalau yang berkaitan dengan ini loh ya sumber daya manusia pendidikan misalnya kayak guru selain melihat karakternya berbeda banyak. Yang itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan di Indonesia itu mengarah pada urusan teknis administratif. Saya ingin menjelaskan ini. Kenapa saya katakan teknis administratif? Banyak sekali guru yang memahami itu soal teknis. Dia itu hanya pengennya ngajar materi teknis kan. Administratif. Administratif itu ya RPP bukan substansi. RPP itu dokumen. Itu administratif tuh. Pertanyaannya misalnya kayak siapa? Lu Dina misalnya, Dina atau siapa? Siti Suleha tanya ke siapa yang guru dan misalnya tanya ibu atau bapak bikin RPP, bikin misalnya katakan. Itu bikinnya kapan? Bikin sendiri. Misalnya pertanyaannya gitu. Kalau udah ditanya bikin sendiri terus yang terakhir ditanya terus itu gimana? Dipraktikkan nggak di kelas? Tanya aja, nggak usah istilahnya itu pengen tahu gitu. Dan asumsi saya sebagian besar guru itu pasti akan menganggap
Itu hal administrasi, tidak penting. Guru itu masih menempatkan hal-hal di luar tugas gurunya, ya kan? Bukan substansi. Kalau guru yang beneran itu udah nggak ngarang. Malah saya ngomong guru yang beneran itu kalau saat ini gitu loh. Saya melihatnya itu ada di guru PAUD. Itu guru yang beneran. Secara substansi dia sangat minimal, guru PAUD itu menang di soal kasih sayang. Dia mengajar dengan kasih sayang. Padahal harusnya tidak hanya di PAUD, di MI, bahkan di perguruan tinggi. Dengan kasih sayang. Misalnya saya sayang sama kalian semua misalnya. Saya mencurahkan waktu, mencurahkan pikiran untuk memikirkan bagaimana Anda biar bisa mandiri dalam berpikir. Misalnya itu kan akan berbeda kalau dengan kasih sayang dan dengan akan berbeda. Meskipun saya mengatakan misalnya Anda kuliah itu 16 pertemuan, tidak semua pertemuan itu akan maksimal. Pasti. Entah saya, entah Anda itu pasti. Nah, ini problemnya. Yang kedua ini adalah tadi teknis administrasi. Maka nanti Anda ketika misalnya di guru MI itu jangan hanya soal itu. Tapi bukan berarti Anda tidak menguasai teknik. Berat nanti kalau Anda nggak menguasai teknik. Guru sekarang itu kalau nggak bisa Microsoft Word, Excel, PDF, kemudian PowerPoint itu berat. Teknis padahal, tapi berat kalau nggak bisa itu. Yang kedua, yang ketiga, mental pendidik dan peserta didik tidak dibangun untuk menjadi manusia pembelajar, sehingga sering kehabisan bensin. Nah, bahasa saya itu kehabisan bensin. Kenapa kehabisan bensin? Lah gimana orang Anda itu belajar motivasinya kurang, motivasinya rendah. Mentalnya bukan mental pembelajar. Mental pembelajar itu kan apa namanya? Mental pembelajar itu kan dia itu selalu berkembang. Menjadikan semua yang terjadi itu menjadi nilai. Belajar gitu. Misalnya, tuh tadi saya presentasi ada yang kurang apa ya. Nah, itu kan belajar itu. Atau Anda bertemu dengan teman Anda, kemudian teman Anda tiba-tiba ada hal yang menurut Anda kurang pas. Kan Anda berpikir, apa ya? Itu belajar. Terus kemudian semua itu dianggap belajar. Bahkan urusan jangankan kuliah yang seharusnya belajar aja kadang kehidupan sendiri itu sendiri belajar. Nah, maka di sini, nah kita itu tidak dibangun untuk itu. Jadi inkonsistensi, sering kehabisan bensin. Anda semangat di 2 pertemuan pertama, selanjutnya bensinnya habis. Udah males baca buku, udah males memahami, udah males garap tugas, kehabisan bensin dong mentalnya bukan. Dan Anda pun menganggap kuliah itu sebagai sesuatu yang sangat formal, maka cepat capek kalau dianggap formal itu. Dianggap enjoy aja, dianggap santai gitu loh, tidak menjadi beban. Nah, misalnya saya mencoba membangun. Nah, ini saya juga mencoba untuk belajar bagaimana cara saya menikmati mengajar. Tiap pertemuan, ya kan, dengan banyak kelas dan banyak mahasiswa. Bagaimana saya menikmati itu? Meskipun sekarang katakan saya belum menikmati misalnya. Sama dengan Anda. Bagaimana Anda mampu menikmati kuliah?
dengan dosen dari berbagai karakter. Anda bisa kuliah dengan orang dosen yang ganteng seperti saya, tahan gitu. Biasanya kan kalau kuliah dengan dosen ganteng kan apa namanya tidak fokus karena saking terlena melihat kegantengannya. Anda bisa kuliah dengan dosen yang lucu. Meskipun lucu tapi Anda bisa ngambil substansinya. Kan gitu maksud saya itu. Sama dengan saya bisa bagaimana saya biar bisa belajar untuk apa namanya eh, dengan kelas yang nyebelin misalnya cerewet terus banyak sering 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 apa guyonan di kelas baik online maupun offline gitu ya. Saya juga bisa menikmati bagaimana belajar dengan kelas yang tipenya kan punya tipe sendiri-sendiri. Ada tipe tipe kelas yang apa, apa namanya malesan atau oh, kurang tak tek gitu kan. Kan ada. Misalnya ini, saya udah ngomong ke semua kelas semester 6 semua PGMI. Anda itu kalau presentasi siapkan moderator. Bahasanya sama, tapi praktiknya nanti beda. Ada yang udah rapi semua. Jadi saya buka moderator, ini kelompok ini, gitu kan. Belum saya tanya udah ini. Ada yang baru atau mendadak moderatornya nembe golet misalnya. Ada yang macam-macam. Nah itu yang saya kira tipe-tipe karakteristik. Dan itu juga belajar. Itu belajar. Sama dengan nanti Anda jadi guru MI itu gitu. Di kelas Anda harus memahami karakteristik para siswa kelas. Nah, itu ini baru pendahuluannya. Selanjutnya, mengapa Freire? Kenapa Freire? Nah, saya bilang kalau Freire itu membangun teori pendidikannya itu berdasar pada pengalamannya secara langsung. Ibarat orang itu, dia itu tidak hanya berteori, atau dia tidak hanya memberi saran kepada orang, tapi dia juga melakukan. Kiai, tapi misalnya bahasanya itu, kiai itu mau nyuruh santrinya untuk kerja bakti, kiainya ikut gitu bahasanya. Bukan muncul karena karir akademiknya, karena dia hanya tadi dia sarjana hukum bukan pendidik. Nah yang kedua, Freire itu mampu membangkitkan kesadaran masyarakat Brazil untuk bangkit menjadi manusia yang merdeka. Bahwa terjadinya kelaparan, terjadinya krisis, itu disadari berawal dari sistem yang salah. Bukan orang. Sistem yang salah. Meskipun orangnya salah, tapi fokusnya pada sistem. Misalnya nih, Anda itu gagal belajar. Anda di akhir semester, kok ternyata nilainya jeblok. Yang salah siapa? Bukan Anda. Nah, kalau pandangannya itu bukan Anda yang salah. Kenapa mahasiswa itu tidak mendapatkan nilai bagus? Bukan karena kalian nggak bisa. Terus kenapa? Karena sistem pembelajaran yang dilakukan itu yang salah. Gitu kan. Atau bisa jadi mahasiswa menyalahkan dosennya. Bisa jadi. Sistem mana yang salah? Lagi mana? Lawang masa-masa apa namanya pandemi kayak gini. Nah, tidak ada petunjuk yang konkret sistem pembelajaran yang dilakukan, yang harus dilakukan. Tidak ada integrasi, tidak ada banyak kan. Nah, kemudian maka ini untuk membangkit menjadi manusia yang merdeka. Menjadi manusia yang merdeka itu yang bagaimana? Ya tadi itu. Anda itu bisa berpikir mandiri, merdeka.
Anda itu tidak ngekor, pikirannya itu tidak ngekor ke yang lain. Adapun yang Anda pikirkan itu sama dengan yang lain, itu bukan ngekor, itu sudah masuk terinternalisasi dalam diri Anda. Itu loh maksudnya. Sama, pikirannya sama, tapi kalau Anda sudah itu berangkat dari diri Anda sendiri, ya itu beda, meskipun sama. Terus teorinya Freire itu dapat dijadikan sebagai perspektif dalam membaca kondisi pendidikan di Indonesia. Mengapa Freire ini bisa untuk membaca kondisi pendidikan di Indonesia? Membaca apa ya tadi itu? Kok ya, kenapa ya guru itu misalnya gitu kan? Kok guru itu pembelajarannya udah berusaha untuk dirubah? Gitu loh. Mesti ada yang salah. Katanya belajar berpusat pada siswa. Tapi kok kayaknya cuma di buku tok ya, di prakteknya kok enggak ya. Nah, ini Freire itu menawarkan teori bagaimana kalau ada teori dengan praktik itu berbeda, itu penindasan namanya. Kata Freire gitu. Nah, terus inti pemikirannya Freire, conscientization. Tadi yang disampaikan, konspirasi. Itu dapat menjadi obat dari culture of silence dalam masyarakat melalui refleksi dan tindakan. Kita itu masuk dalam budaya culture of silence, budaya bisu. Di kelas ini aja itu terjadi culture of silence. Ayo tanya, meneng detek ngolet. Soalnya mikirnya itu pertanyaannya formal, harus ini, harus itu. Enggak, ngapain dipikir, tinggal apa yang ada di pikiran sampaikan aja. Nah, dengan ada konsentrasi atau kesadaran ini, itu bisa jadi obat culture of silence. Dengan cara apa? Refleksi dan tindakan. Merefleksi, kemudian melakukan. Nah, tadi pemateri sudah bagus sebenarnya. Bisa nggak bosenin gitu lah, karena nggak baca gitu. Kalau naik baca kan ngantuki. Ada tekanan, saya tadi melihat ada tekanan secara psikologi yang bagus untuk didengarkan. Gitu loh. Nah, mestinya Anda bisa memahami itu dan bisa bukan hanya soal tanya jawab. Nah, soal dialog. Terus yang kedua, konsep dialog dalam pendidikan menempatkan posisi guru dan siswa secara egaliter. Ya kayak gini nih, kita ngobrol secara egaliter, posisinya sama. Coba mana konsep saya yang salah? Jadi jelaskan. Atau kita berupaya untuk menghindari benar salah. Berdiskusi saja udah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk. Karena konsepnya ini tidak ada kebenaran mutlak yang lolos dari kritik. Gitu loh. Meskipun dia sudah profesor sekali. Jadi misalnya apa yang saya sampaikan ini pun, ini tidak lolos dari kritik. Jangan-jangan apa yang saya tulis ini salah. Oke, itu konsep dialog. Inti pemikirannya Paulo Freire ya. Konsep dialog menempatkan posisi guru dan siswa secara egaliter. Anda itu nanti kalau jadi guru di MI itu secara egaliter, guru dan siswa itu egaliter. Egaliter itu dalam hal apa? Ini nanti akan banyak perdebatan. Pak, egaliter itu apakah kemudian me, memangkas soal etika? Oh tidak, etika tetap. Ada etika antara siswa dengan guru tetap. Egaliter itu bisa jadi soal pemikiran. Jadi kalau Anda sebagai guru tersinggung hanya karena siswa menyalahkan Anda dalam pemikiran, nah itu Anda tidak egaliter. Jelas-jelas Anda salah katakan apa namanya
Anda tidak menguasai materi di kelas dan ada siswa yang tahu, nah kemudian Anda malah tidak terima lah, itu tidak egaliter namanya. Nah, maka ada konsep dialog. Dialog itu kan beda dengan tanya jawab. Dialog itu kan kita ngobrol. Ayo, gimana problemmu nulis resume itu apa? Itu dialog. Apa problemmu? Silakan tanya. Tanya. Sampaikan. Curhat. Itu dialog. Pak, saya sulit banget nyari artikelnya. Pak, saya males banget banyak kan. Nah, kita dialog. Ayo gimana? Ayo kita bareng-bareng. Apa yang menjadi problem, ayo kita selesaikan. Apa yang bisa dibantu, saling membantu. Itu dialog egaliter. Nah, kemudian yang ketiga, pendidikan berbasis pada pengalaman. Seharusnya itu siswa mampu mengkonstruksi pengalaman hidupnya sendiri sebagai sumber ilmu, sehingga siswa menjadi subjek, bukan objek. Gitu loh. Misalnya Anda itu kan punya banyak pengalaman. Sepertinya saya sudah pernah menyampaikan ini. Pengalamannya Anda itu dikonstruksi jadi sumber ilmu. Ini namanya pendidikan berbasis pengalaman. Ya kayak ini tadi. Kayak tadi itu. Misalnya saya cerita apa namanya kuliah itu, pengalaman saya itu yang tadi terjadi itu kan pengalaman kan. Itu kan bisa jadi sumber ilmu. Saya melihat kemarin itu ada mahasiswa yang bikin presensinya atau resumnya itu kurang kurang bagus. Nah, itu pengalaman, bisa jadi masukan. Oh, ternyata saya buat format panduan tugasnya kurang jelas. Saya konstruksi sendiri, nalar jalan, teknis pembuatan oke, sudah buat panduan untuk resum, cara jelas detail. Maka bagaimana cara Anda mengkonstruksi pengalaman hidupnya Anda itu sebagai sumber ilmu. Jadi Anda itu sebagai subjek, bukan objek. Anda itu pelaku. Relevansi pemikirannya, kesadaran dan keberanian untuk menjadi manusia seutuhnya. Ya. Jadi sadar dan berani itu perlu dilatih. Anda harus berani jadi manusia seutuhnya. Yang kedua, mengajak kaum terpelajar Indonesia untuk berani berdialog. Dialog itu masih minor. Dialog itu masih minor. Konsepnya Paulo Freire tentang dialog, pendidikan yang berbasis dialog ini sangat penting agar agar kita ada keberanian untuk berdialog. Berani berdialog, berani ngomong, berani berkonsep, berani beride. Karena yang seperti itu masih minim. Menawarkan cara bagaimana transformasi pengetahuan mungkin dilakukan oleh dirinya sendiri. Transformasi pengetahuan itu internalisasi. Masuknya pengetahuan oleh kita, yaitu tadi pendidikan berbasis pengalaman tadi. Jadi Anda tidak terlalu mementingkan bahwa ini kuliah di kelas, baik online maupun offline. Itu soal seremoni, gitu loh. Terus belajarnya kapan? Ya sepanjang hidup. Ini soal. Halo? Ya, Pak. Bentar.
Oke. Nah, ini menawarkan cara bagaimana transformasi pengetahuan. Nah, kemudian membangun mental personal agar tidak memisahkan apa yang kita pelajari dengan apa yang kita lakukan. Jadi teori dan praktek itu tidak terpisah. Teorinya A, praktiknya A. Teorinya B, praktiknya B. Maka membangun mental personal agar tidak memisahkan. Ada mental. Itu sama dengan integritas. Misalnya Anda punya konsep nih, Anda punya konsep bahwa bahwa apa contohnya? Konsepnya itu kalau uang itu bukan pokok. Uang itu bukan pokok. Anda punya konsep itu. Maka dalam perilaku, dalam praktiknya Anda menerapkan itu juga. Tidak bertentangan. Anda konsepnya itu uang itu bukan pokok. Nah, tetapi ketika Anda dihadapkan dengan kejadian yang berkaitan dengan uang, Anda tidak berdaya. Sama dengan misalnya saya itu senangnya dengan bunga yang berwarna merah. Saya senangnya bunga yang berwarna merah. Ternyata setelah di lapangan ketemu bunga yang berwarna putih, senang juga. Nah, kan nggak sesuai teori yang ada di kepala dengan di praktik. Jadi ada integritas. Kalaupun ada, apakah bukan berarti harus kaku? Enggak. Harus ada argumentasi yang jelas. Bukan kemudian harus saklek teori dengan praktek harus plek persis, enggak. Misalnya teorinya itu adalah saya suka bunga berwarna merah. Nah, ketika di lapangan ternyata kondisinya berbeda, kan? Anda mencari bunga yang merah, ternyata tidak ada. Yang ada putih. Nah, itu bukan berarti merubah teori atau merubah konsep. Lapangannya berbeda. Dan argumentasinya harus jelas. Bukan yang diada-adakan. Bukan kemudian di lapangan ada bunga putih, bunga merah. Anda padahal ada merah, ada merah, tapi Anda milih putih, ya gagal. Nah, itu saya kira relevansi pemikirannya Freire dari konsep-konsep. Kalau ini kan yang pertama ini kan konsep conscientization itu tadi, kesadaran itu. Terus ada pendidikan berbasis dialog, terus ada kemudian pendidikan berbasis pada pengalaman. Nah, maka saya tutup dengan pernyataan penting untuk menjadi calon guru MI yang tidak hanya mahir dalam implementasi pembelajaran di kelas. Tidak hanya mahir loh ya, berarti Anda harus mahir ini dulu gitu loh maksudnya. Anda harus mahir bagaimana implementasi pembelajaran di kelas dulu itu. Nih, but also cerdas secara sosial dan mampu membangun kritik yang argumentatif dan substantif. Jadi kritiknya itu bukan kritik-kritik yang materialistis. Anda jadi guru kritiknya soal apa? Ya boleh, cuman bukan jadi hal yang menjadi pokok gitu. Selain Anda cerdas, Anda mahir dalam pembelajaran, tapi Anda harus punya kepekaan sosial. Bahasanya begitu. Ada kepekaan sosial. Cerdas secara sosial dan mampu membangun kritik.
Terus selalu melakukan refleksi terhadap tindakannya untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan antara yang dilakukan dengan yang dipikirkan. Refleksi dong, refleksi. Biar nanti Anda hidup. Refleksi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda pikirkan itu biar tidak ada kesenjangan, tidak ada perbedaan yang mencolok gitu kan. Anda pengen baca, Anda pengen nulis resume misalnya. Itu yang ada di pikiran harus disesuaikan dengan praktiknya. Makanya harus dipastikan, dan itu hanya mungkin ketika Anda refleksi. Nah, refleksi dengan tindakan itu harus bareng. Dua hal itu yang menurut Paulo Freire menjadi istilah penting dalam konteks pendidikan pendidikan kritis. Saya kira itu, silakan jika ada yang bertanya.